Halo, jumpa lagi di channel Rais Amhari. Kali ini saya akan mengganti kompresor inverter LG. Sekarang saya akan ganti dengan kompresor standar, kompresor konvensional yang menggunakan merek Panda. Nah, ini selama ini saya mengganti pakai kompresor model ini. Nah, ini model kulkasnya. Nah, dalam penggantian kompresor di sini kita harus menambahkan kondensor. Nah, ini kode kompresornya GD75H. Karena kalau tidak kita tambah kondensor, maka dia tekanannya akan terlalu kuat dan hasilnya nanti tidak bisa beku merata karena dia terlalu panas. Dan yang harus kita ganti juga kapilernya. Kapiler harus kita ganti dengan ukuran 0,31 sepanjang sekitar 290 cm sampai dengan 300 cm. Kapiler juga harus diganti. Ini harus diganti 3 meter. Oke, kita pastikan ya kapilernya 0,31 dan panjangnya kita potong 3 meter. Dan satu lagi filter. Filter juga harus kita ganti. Walaupun mungkin tidak diganti juga nggak apa-apa, tapi karena model filter yang untuk R600A itu biasanya kan modelnya dicepet atau dikeling, nggak dilas, jadi agak kesulitan kalau kita nanti akan mengelas. Jadi ya saran saya ya harus kita ganti saja dengan model yang baru. Nah, ini saya tarik kapiler bawaannya. Ternyata di sini sudah pernah diganti dan ini ternyata disambung dengan pipa. Oke, kita lepas saja kapiler bawaannya. Jangan lupa saat mengelas, karena ini posisinya di dalam, kita harus hati-hati. Perhatikan ujung las agar tidak mengenai dinding kulkas. Jadi kita tambahkan di sini saya menggunakan genteng untuk menahan ujung las api biar tidak mengenai bodi. Nah, saat mencabut juga harus diperhatikan, karena kalau kita posisi mencabutnya pelan mungkin tidak terbawa ya bekas-bekas kotoran las itu. Jadi harus kita agak tarik kenceng gitu biar ikut terbawa bekas-bekas perak yang ada di dalamnya. Oke, ini sudah saya las dan ini saya dinginkan menggunakan kanibo. Sekarang kita rapikan lagi seperti semula. Nah, di sini juga yang pipa ke belakang ini, yang ke kompresor, pipa balik juga harus kita Armaflex ya biar tidak kondensasi jadi es nanti. Nah, sekarang kita las-las lagi. Oke, jangan lupa dipotong lagi ya untuk ujung yang mau kita pasang ke filter. Ini saya menggunakan filter isi
Tapi saran saya kita gunakan yang filter kosong saja. Di samping lebih murah, juga memang tidak terlalu berat karena dia kosong ya, nggak menggunakan bulat-bulat isi yang ada di filter itu. Nah, seperti ini kita mengecek tekanan baliknya ke kompresor. Jadi sekitar berapa ya, itu tekanannya pokoknya rendah, harus seperti itu. Karena kalau kita coba seperti itu nggak keluar tekanan baliknya, ya berarti nanti ada masalah mampet di las-las. Itu fungsinya untuk mengecek itu. Nah, sekarang kita vakum juga sekitar 5 menit. Nah, setelah tervakum dan bersih ya, kemudian kita tetesin atau isikan metil, cairan metil ya. Kalau saya biasanya ini saya isi penuh. Nah, setelah itu saya pasang ke freon dan langsung saya isikan. Kondisinya mati, kulkas kondisi belum tercolok. Dan saya biasanya ini saya isikan ya kurang lebih sekitar 80 PSI. Setelah itu saya colokkan. Nah, ini sebenarnya harus kita kasih ampere dulu biar kita tahu saat starting itu kompresor jalan dengan baik atau tidak. Nah, ini langsung saya rasakan kondisi filter dan kapiler harus langsung hangat. Tapi itu hanya sebentar ya, karena kalau kita tidak kita tambah freonnya nanti akan menjadi dingin. Biarkan aja karena ini dalam proses, dan sambil kita perhatikan ampernya. Ampere di sini untuk ukuran ini kurang lebih antara 1 ampere. Kalau kita isikan bisa 1,1 1,2. Cuma saat running dia antara 0,9 sampai dengan 1 ampere. Oke, ini kita isi aja. Isi terus sampai tekanan posisi jenuhnya ya. Itu sekitar 12 sampai 13 PSI. Itu posisi meter watt manifold itu berhenti. Nah, biasanya kalau kita perhatikan saat tekanan itu kemudian kita colokkan lama sampai evaporatornya ini rata esnya, biasanya tekanannya akan menjadi turun, bahkan bisa menjadi minus. Nah, ini ampernya udah 0,9. Ini saat ampere sudah rata ya, ini kondisi dingin evapnya. Dan saat saya sentuh seperti itu, dia akan melengket di tangan. Nah, itu kalau dibiarkan sampai jadi es semua, dia akan minus.